Waqad qala lan temen dawuh sapa Wahbun bin Munabbah. Wahbun bin Munabbah ndawuhaken ngeten. Matama ora sempurna, berarti ora beneh. Ora kebet apa aklu abdin akali kawula hatta yakuna sehingga ana iku ping dalem abdin apa asru khisalin 10 pira-pira pekerti. Dawuhe Wahbun bin Munabbah, akal seseorang itu enggak tam, enggak sempurna, berarti enggak 100%. Sebelum memiliki atau dipenuhi 10 akhlak, 10 macam akhlak. Welek ngeten iki berarti ya kabeh sing enek niki ya ora sempurna kabeh akalipun. Oke. Ati dawuhe Wahbun bin Munabbah, akal seseorang niku enggak tam. Enggak tam iki berarti enggak sempurna. Enggak sempurna niki berarti ora 100%. Lagi tak gak sempurna kan gak 100%. Minha. Sebelum memiliki 10 sifat. Kanten ningali mangke panjenengan setelahnya dianu niki termasuk benih apa ora arek ngoten to. Pokok niki yang jelas Wahbun bin Munabbah ndawuhaken akal seseorang tidak sempurna sebelum dipenuhi dengan 10 sifat. Cuma saya enggak dihitung kali, enggak disebutno kali Imam Ghazali. Hanya mengatakan fa'adda mongko ngitung sapa si Wahbun tis'atan ing 9. Sing 9 wis diitung kabeh golek ana dhewe. Hatta balaga singgo tumeka sapa si Wahbun al asirata ing khisal kang nomor 10. Faqala al asiratu. Faqala maka dawuh sapa Wahbun al asiratu ta kang nomor 10 ngoten. Wa mal asiratu biha sada masduhu wa biya ala zikruhu. Awama lan iku apa al asiratu tawi 10 biakan kelawan asirah ala dadi luhur walabdul khilyah ya'lu wis terserah lek alai fil madhi lek ya'lu fil mudhari. Apa zikruhu sebutane abdun. Dawuhe abdun Wahbun Munabbah, seorang abdun tidak sempurna akalnya sebelum memiliki 10 sifat, 10 akhlak. Beliau telah menghitung 10 itu 9, yang nomor 10 sebagai berikut, dan dengan 10 itu sada masduhu, sada menjadi luhur, apa jenenge mimpi ngungkuli apa masduhu keagungane abdun. Dengan 10 itu keagungannya akan melejit, akan memimpin kepada orang lain. Wa biya kelan asirah alat luhur apa zikruhu pituture atau sebutani abdun. Sebutane abdun. Dengan nomor 10 ini orang tersebut akan menjadi sebutan yang luhur.
Lalu apa itu? Wal asiratu Wama iku apa asirah wa ayaro utawi kang nomor 10 iku ayaro. Yen to nekotaken sapa si abdun, yen to nguasaken sapa si abdun, nguasaken nekotaken annasa ing menungso kullahum yang sekabenas khairan ingkang luwih bagus minhu tinimbang saking abdun. Dan iki tidak bisa dikatakan sempurna akal seseorang sebelum sebelum memiliki 10 sifat. Yang nomor 10 yaitu mempunyai sifat menganggap bahwa semua manusia itu lebih baik darinya. Berarti selama panjenengan masih rumangsa luwih apik tinimbang wong liya niki akale enggak bener. Lurang gitu. Wong matama kan ora sempurna kan ora kebet ngoten to. Selama orang itu mempunyai anggapan bahwa orang lain tidak lebih baik darinya berarti gak sempurna. Sing iso sempurna sehingga keagungannya dia akan memimpin. Ayanalu ngene, yanalu amasduhu wa biya ala zikru, dan dengan adanya 10 itu dia akan bagus sebutannya, akan sabutnya namanya baik ngono lho. Namanya harum. Enek maneh ditambahi wa biya ala fid darajati fid darain. Dan dengan 10 itu dia akan luhur derajatnya di dunia dan akhirat. Napa sing 10 niku ayyaro yen to nekotaken sapa si abdun annasa ing sakabehane menungso khairul lahum ya sakabehane minas khairan ing luwih bagus min tinimbang saking abdun. Kesempurnaan akal itu kalau memang sudah bisa menganggap, bukan bisa, sudah mempunyai perasaan bahwa manusia keseluruhan secara totalitas lebih baik darinya. Yang berarti kalau dibalik, selama dia masih merasa lebih baik daripada lain orang, maka dia masih belum tamat akalnya, belum benih akalnya, belum sempurna akalnya. Karena apa? Wa innaman nasu angin pestine utawi menungso indahu ing dalem mungguwe abdun iku firqotani, 2 golongan. Karena menganggap bahwa manusia baginya hanya 2 kelompok. Firqatun rupane kelompok iya kang utahe firqa iku afdhalul utama min tinimbang saking abdun wa arfa'ul luwih luhur derajate. Dia punya anggapan bahwa manusia itu hanya ada 2 pantan, 2 golongan. Golongan pertama orang-orang yang lebih mulia dibandingnya, orang-orang yang lebih luhur derajatnya dibanding daripada dia. Siji. Nomor 2 wa firqatun lan golongan alias kelompok ya kang utahi firqa iku syarrun luwe ala min tinimbang sange abdun. Kedua menganggap satu golongan itu lebih jelek darinya, wa adnal luwe asar. Tapi
Walaupun punya anggapan manusia ada dua golongan, ada yang lebih baik dan ada yang lebih jelek, dia tetap merasa rendah daripada merendah kepada kedua-dua kelompok tersebut. Wa huwa utawa makauti abdun iku yatawadhu ngasor, andap asor, ngesor ngerasa rendah sapa si abdun lil firqataini maring dua kelompok jami'an kali sekabehane biqalbi lan atine abdun. Walaupun dia menganggap bahwa manusia itu ada dua kelompok, satu golongan yang lebih mulia dibandingnya dan lebih luhur derajatnya dibandingnya. Dua, memang ada orang yang lebih jelek dibandingnya, lebih rendah dibandingnya. Namun dia tetap tawaduk kepada kedua kelompok tersebut, merasa rendah, merasa jelek dibandingkan dengan dua kelompok tersebut dengan hatinya. Karena kata tawaduk merasa rendah yang mesti karo hati. Lho kok bisa? Ngeten carane. In ra alamun ningali sapa abdun man ing wong wa kang utahi man khairon. Gini, man in ra alamun ningali sapa abdun man ing wong wa kang utahi man khairun we bagus min tinimbang saking abdun sarrahu mongko bungaken ing abdun apa zalika mengkono-mengkono ra'yu man wa khairun minhu wa tamanna lan ngarep sapa se abdun wa tamanna ayal hikoyan to nusuli sapa abdun bi kelawan man wa khairun minhu. Pertama, kalau dia melihat kepada orang yang lebih mulia, melihat orang yang lebih baik, dia sangat suka, sangat senang, sangat gembira dan berharap dia bisa setara dengannya. Yang bisa nututi bahasa ini, bisa nututi kepada nututi ini nusul, bisa setara lah saya. Nawa imbang. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Itu kalau memang melihat orang yang lebih mulia darinya. Tapi wa in ra'a lamun ningali sapa abdun man ing wong wa kang utahe man iku syarrun luwe bejat mingguti timbang saking abdun. Kalau dia melihat seorang yang lebih jelek darinya, dia mengatakan gol, maka ngucap sapa si abdun ada utawi iki man wa syarrun iku yanju, selamat sapa si hadza. Masih bisa selamat sapa si hadza. Wa uliku lanten la Allah hadza menawa man iku yanju selamat sapa si man. Wa uliku lanten rusak sapa ingsun anayo ingsun. Jikalau melihat orang yang lebih jelek darinya, dia mengatakan kerikil. Nah, barangkali kerikil dong ya. Nah, barangkali orang ini lebih baik dibandingkan saya. Barangkali orang ini nanti akan selamat dari neraka, sedangkan saya bisa terjadi uliku bisa menjadi orang yang rusak, orang yang hancur. Ngeten perasaan ngeten kan yo rada angel. Jika mengetahui orang yang jelek, orang yang rusak, orang yang bejat, dia mengatakan meskipun dia itu bejat, meskipun dia itu sekarang rusak, tapi bisa dimungkinkan dia selamat, sedangkan saya sangat dimungkinkan akan hancur. Iki carane. Maka pala taro mengkora ningali sira ing abdun al-i illa khaifan angin selalu khawatir minal akibati saking akibati, sehingga panjenengan mengetahui orang itu selalu dibayangi dengan kekhawatiran akibah. Nah, karena yang menentukan selamat dan tidaknya itu adalah akibah. Sedangkan akibah yang pas, akibah yang benar adalah wal akibatul lil muttaqin. Sementara di dalam masalah akibah masih
spekulasi, masih spekulasi. Wa yaqulu lan ngucap sapa si abdun, kalau melihat orang jelek mengatakan la alla biro hadza menawa bagusane wong iki ku batinun debis. Ya memang orang ini yang nampak adalah kejelekan, tapi barangkali ada kebaikan yang sangat debis, yang sangat perimpen, yang tersembunyi barangkali. Jadi lek krikil ngoten ya. Sementara ifadzalika mongko utawi birrun batin iku khairun bagus lahu kadri abdun, kalau memang dia itu mempunyai kebaikan yang terselubung. Kok terselubung? Nah, debis ini ya terselubung kan. Barangkali dia mempunyai kebaikan yang tertutup, kebaikan yang ya wis batin, yang di dalam, yang tertutup atau tidak diketahui orang, dan itu ternyata akan lebih baik kepadanya. Kalau itu delok wong elek, mulane sampean delok wong elek itu kelihatannya saja jelek, barangkali punya keajaiban, punya kebaikan yang tertutup. Yang tertutup niku bahasa Inggrisnya debis. Niku debis. Wala adri lan orang ngerti nyong, sementara saya sendiri gak paham. La'alla fihi menawa iku tetep ing dalam ala khuluqon ono akhlak kariman kang mulya. Barangkali orang ini sekalipun toh kejelekannya nampak, ada kebaikan yang terselubung, ada kebaikan yang tersembunyi, dan barangkali dia punya akhlak yang mulia. Kadang-kadang niku tiyang sing elek-elek sing ngono kae gelem nulungi wong anu ngoten niku. Sangat antusias, sangat dermawan kadang. Ngoten. Kariman khuluqon kariman bainahu ing dalam antarane abdun wa bainallah. Barangkali orang ini mempunyai akhlak yang tersembunyi, yang sangat mulia antara dia dan Allah. Karena hal ini sering terjadi di dalam cerita-cerita orang yang sudah dicampakkan oleh masyarakat, tapi kenyataannya malah justru menjadi kekasih Allah. Di antaranya gini kok, orang yang mati terbuang di sebelah jalan dan ditemukan oleh raja. Sampai saat ini terus ini kok. Ada raja yang menyamar, dia belusuan, terus menemukan mayat di sebelah jalan. Jadi akhirnya sultan tersebut memerintahkan masyarakat untuk mengambilnya dan dibawa pulang ke rumahnya. Dan setelahnya dibawa pulang ke rumahnya, karena dia seorang yang jelek di mata masyarakat, lalu ditanyakan kepada keluarganya oleh raja tersebut, akan pada istrinya. Jawabnya istrinya, dia sudah sesuai dengan harapannya. Memang pekerjaannya itu dalam setiap harinya mencari pekerjaan, mencari uang. Kalau sudah dapat uang, dia pergi ke lokalisasi, pergi ke tempat penjualan minum khamr, tapi bukan minum atau bukan melakukan sesuatu perzinahan, enggak, tapi para pegenggek, apa niku jenenge, penjajah atau PSK yang mampu dibeli waktu niku ditanya, Mbak, sampan penghasilannya setiap harinya berapa, setiap malam berapa Mbak? Misalnya 200.000. Kalau gitu saya booking 200.000, malam ini sampai tidur tidak usah melayanin orang lain, karena sudah milik saya. Itu kadang satu malam dapat 2, dapat 3. Demikian pula orang-orang yang jual khamr,
Ditanya biasanya laku berapa setiap malam? Oh sekian. Kalau gitu saya booking semuanya. Jangan sampai malam ini sampean jual, tutup, tapi saya bayar. Dan setelahnya itu dia pulang. Patron, alhamdulillah saya sekarang ini telah membebaskan orang tua dari maksiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah. Lalu ditanya aku, istrinya terus meneruskan cerita. Sebenarnya saya sudah bilang kepadanya, Pak, kalau sampan yang semacam lakukan semacam itu, nanti kalau mati kan tidak ada yang merawat. Orangnya kalau mati tidak ada yang takziah. Dia mengatakan, jangan kamu susah, jangan gelisah, besok yang menyolati saya itu raja. Lah rajanya langsung terkejut, masya Allah. Betul, saya ini raja di sini dan yang lagi menyamar sesuai dengan harapan dari orang tersebut. Loh yang semacam ini. Nah, ini ada orang tersebut kelihatannya saja tukang booking pada BSK, tapi booking hanya booking, tidak pernah dipakai, hanya menghentikan maksiat. Minum khamr tapi bukan diminum, membeli khamr bukan diminum, hanya menghentikan biar tidak dijual waktu malam itu. Jadi inilah kalau kita menemukan orang yang kelihatannya melakukan semacam itu, jangan curiga, jangan suudzon, jangan kau vonis itu kejelekan. Barangkali mempunyai kebaikan yang terselubung, kebaikan yang tersembunyi, dan punya akhlak yang mulia di antara dia dan Allah. Di antaranya lagi di dalam juz 2 terangkan oleh Imam Ghazali, ada seorang mati tidak ada yang takziah sama sekali, sehingga dirawat oleh sang istri sampai disyarat bawa ke kuburan karena memang tidak mampu untuk membawanya. Akan tetapi baru dilakukan, ada seorang agung yang tidak pernah keluar dari gunung, didhawuhi oleh Allah Ta'ala, wahai kiai, itulah atau rawatlah kekasihku yang sekarang mati, tidak ada yang merawat sama sekali, tolong rawatlah, solatilah, mandikan dan solati, dan sekaligus dikubur. Akhirnya orang yang waliullah yang tidak pernah turun gunung tersebut turun dan merawat kepada dia, sehingga dengan merawat kepada dia banyak orang yang ikut merawat. Wih, bayai sing rawat, bayai nyolati, semuanya masyarakat langsung tumplek blek, wis tumplek blek karena mengikuti kepada kiai tersebut. Setelahnya dimakamkan, kiai sowan ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, tolong sebutkan apa yang dilakukan suamimu di waktu masih hidup. Lalu dia menjawab, maaf Pak, suami saya itu kalau malam hanya judi dan mabuk-mabukan setiap hari. Bukan itu yang saya tanyakan, pasti ada kebaikan yang terselubung, ada kebaikan yang tertutup, ada kebaikan yang tidak nampak. Apa itu? Gini Pak, memang suami saya itu setiap malam mabuk, tapi kalau sudah selesai mabuk jam 12 malam biasanya pulang dia menangis, mandi, terus menangis, melaksanakan sholat tahajud. Dan dia itu mempunyai 2 anak yatim, yakni orang aku merawat anak yatim yang dirawat melebihi dari anaknya sendiri, dari keluarganya sendiri. Loh, barangkali hanya semacam itu loh terus dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia itu seorang yang nampaknya perbuatan jelek, tapi ada kebaikan yang diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga dia menjadi orang mulia. Luteng riki, inilah sifat kaula nikomang. Sehingga kalau di situ ada khuluqan kariman baina wa bainallah fayarhamuhu, mongko melasi ing abdun sop melasi ing niku mang hadza ing hadza sapa Allah Gusti Allah wa yatubu
lan mrima sapa Allah alaihi ngatasi hadza wa yuhtamu lan den pungkasi sapa hadza bi ahsanil a'mali kelawan amal kang bagus. Memang orang ini jelek, memang orang ini yang nampak jelek, tapi la alla birra hadza batin, barangkali kebaikannya terselubung, barangkali kebaikannya terpendam, barangkali kebaikannya depis dan itu jelas baik kepadanya. Saya tidak ngerti, barangkali dia punya akhlak yang mulia di antara dia dan Allah, sehingga Allah Ta'ala menyayangi, menerima tobatnya dan mengakhiri dengan amal yang soleh, ahsanil amal. Sedangkan wabiri utawi kebagusan ingsun iku zahirun nampak. Sedangkan bir saya, kebaikan saya memang nampak, bisa kelihatan di kalangan banyak. Tapi fadzaka menawa utawi kebagusan ingsun iku syarun Allah li kedue ingsun. Mungkin saja kebaikan saya yang nampak ini sebenarnya adalah kejelekan yang ada pada diri saya. Fala yakmanu mengkora krasa aman sapa se abdun. Fala yakmanu mengkora krasa aman sapa se niku lho abdun bima ing dalem perkara azharahu kang ngetokaken akan ketok apa ma ing abdun minat taati saking taat. Orang rasa aman ayakun yen to ana apa kelakuan iku kodakhalah teman-teman mancing ing taat apa al afatu pancabaya. Wa akbatot amangka nglebur apa si afat ing taat Nah, memang kalau dia itu kebaikannya tertutup, barangkali kebaikannya tertutup sehingga diampuni oleh Allah, sehingga diwelasi oleh Allah, diterima tobatnya. Sedangkan nyong kebaikannya itu zahir, kebaikan nyong atibiri zahir, nampang, mejeng terus. Tapi fadzalika syarrun li, barangkali itu jelek padaku. Sehingga di perasaan yang semacam ini seorang hamba tersebut tidak pernah merasa aman dirinya dari tidak merasa aman dengan taat yang telah dilakukannya untuk kemasukan beberapa penyakit-penyakit yang bisa menghanguskan kebaikan tersebut. Seperti hasud, inal hasanat, inal hasadat takulul hasanat, yakulul hasanat kama yakul khatabu an-nar. Paham mboten niki? Nggih. Qala sapa Wahab bin Sumagal, maka dari dawuh sapa Wahab bin Munabbah nyeten dawuh. Fakhina idzin mongko ing dalem ari kalani yakunu fihi asyru khisalin kamula mongko dadi kebeh sempurna apa akluhu akale abdin wasa dalan ngungkuli apa sapa abdin ala zamani ing ahli zamane abdin. Fahadha mongko utawi dawuh iku kalamuhu kalami Wahbun bin Munabbah. Lalu Wahbun bin Munabbah mengatakan, siapa saja yang orang tersebut memiliki 10 sifat tersebut berarti kamula akluh, akalnya sempurna. Nah, wasada ahla zamani, dan dia menjadi pimpinan ahli zaman, menjadi terbaiknya ahli zaman. Ahli zaman ya orang yang hidup di situ. Ini kalamnya Ibnu Munabbah. Wabil jumlah, lan kelawan secara gembelengan, secara makro. Secara makro, paman makauta sapane mengku jawaza menangakan sapaman ayakune entokna sapaman intallah iku syaklian ciloko. Siapa yang menganggap
bahwa dirinya sangat dimungkinkan menjadi orang yang ciloko, mecicil di neraka. Kenapa? Wakat sabakoran wis teman-teman dingini opal kodok. Berarti sudah lama kodoknya krono dingin wis adem doanya. Wakat sabako lan teman-teman wis adem ya ini. Dingini apa senikulo jenenge kodok fil azali. Bisyakbati kelawan cilokoni si abdun. Fama lahu mongko ra ana iku tetep ketuwe abdun sabilun utawi dalan ila ayatakabbaro maring yen to sombong sapa si abdun bihalin kelawan didine tingkah minal akhwali kang tetep saking pira-pira tingkah alias kondisi. Secara global siapa saja yang merasa dirinya sangat dimungkinkan menjadi orang yang syaqiyun, menganggap dirinya mungkin menjadi orang yang ciloko karena bisa dimungkinkan akhir hayatnya dipungkasi dengan suul khotimah, naudzubillah. Maka bagi orang yang punya anggapan semacam ini, orang yang punya angan-angan semacam ini tidak selayaknya dia sombong dalam kondisi apapun. Ya sombong dalam kondisi apapun. Bahkan naam benar famalahu sabilun illa ayyatakabbaru. Iza ghalaba dalam mari kala ninglindih apa kalbu ila ghalaba dalam mari kala ninglindih ala niku jenenge ala ngatasi abdun opal khaufu khawatir dan kemungkinan bisa celaka tersebut. Dia mengkhawatirkan sampai ketakutan yo la iyo kula pancen temenan la iyo sangat ketirkan, sangat takut. Maka ketika sudah dikuasai dengan rasa kekhawatiran yang dalam atas bisanya menjadi uhlika, bisanya menjadi suul khotimah, menjadi niku jenenge sakian, maka ro'a ningali sapa si abdun kula akhatin ing saben-saben wong siji khairan ing luwih bagus min nafsihi tinimbang saking awak dhewe ni abdun. Niscaya dia akan menganggap semuanya orang lebih baik daripada dirinya. Wa dzalika huwal fadilah. Wa dzalika utawi ro'a kula akhadin khairan min nafsihi iku wal fadilatu keistimewaan. Jikalau ada orang sudah bisa menganggap bahwa semua orang itu lebih baik darinya, itu merupakan kebaikan.